A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa 'am basairil ghiwayah. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu la dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sini saya akan membacakan kitab Fathul Qarib, matan daripada Bajuri. Bajuri adalah syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis salati. Bermula ini pasal pada rukun-rukun salat. Jadi di dalam agama Islam salah satu kewajiban orang Islam adalah melaksanakan salat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat itu langsung menghadap kepada Allah taala. Faslun. Jadi di sini kalau kita pandang dari segi kaidah nahwu, boleh dia dibaca faslun dan boleh dibaca faslin dan boleh dibaca faslan. Kenapa dia dibaca faslun? Dia dibaca faslun karena dia menjadi khobar daripada mubtada yang dibuang. Jadi sama seperti babun, baban, babin. Babun dibaca babun kenapa? Menjadi khobar daripada mubtada yang dibuang. Apa takdirnya? Haza babun. Begitu juga faslun. Haza faslun. Maka diartikan bermula ini pasal. Apa takdirnya dia menjadi khobar? Takdirnya adalah haza. Haza jadi mubtada, sedangkan faslun menjadi khobar. Kemudian, kenapa dia dibaca faslan? Dia dibaca faslan karena menjadi maf'ulun bih daripada fi'il fa'il yang dibuang. Apa takdir daripada fi'il fa'il yang dibuang itu? Takdirnya adalah qara'tu baban. Itulah takdirnya. Dan bisa juga dibaca faslin. Kenapa bisa dibaca faslin? Karena dia jadi majrur daripada jar yang dibuang. Apa takdirnya? Takdiruhu undur ila faslin. Lihatlah ke ini fasal. Jadi di dalam ilmu nahu banyak berbagai macam ikhtilaf para ulama, berbeda-beda pendapat. Begitu kira-kira. Faslun fi arkanis salati, bermula ini pasal pada rukun-rukun salat. Arkanun di sini adalah bentuk jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Makanya jamak itu di dalam ilmu nahu yang pertama dia jamak taksir ini terbagi 3. Yang pertama dia ziyadah, yang kedua dia nukson, yang kedua tabdil syakal. Apa ini jamak taksir ziyadah? Jamak taksir ziyadah ini adalah jamak taksir yang bertambah hurufnya. Contoh, rukunun menjadi arkanun, bertambah. Apalagi contohnya lagi, zaidun menjadi zuyudun. Itulah dia contoh daripada jamak taksir ziyadah. Sedangkan contoh daripada jamak taksir nukson, apa ini contohnya? Contoh daripada jamak taksir nukson yang berkurang hurufnya. Contohnya zuyudun menjadi zaidun. Ataupun contohnya begini, kitabun menjadi kutubun. Kitabun menjadi kutubun. Kitabun satu buku, kutubun beberapa buku. Seperti itu. Kemudian tabdilus syakal. Apa ini tabdilus syakal? Tabdilus syakal ini yang hurufnya, yang barisnya yang berubah. Zaidun menjadi zuyudun, kitabun menjadi kutubun. Inilah dia yang dinamakan dengan perubahan jamak taksir. Fi arkanis salati, pada rukun-rukun salat. Fi ini adalah harfu jar, arkani adalah majrur bil fi. Arkanis salati, sedangkan salati ini menjadi mudhofun ilaih dan arkani ini menjadi mudhof. Wa taqaddama ma'na salati lughatan.
dan mendahulukan makna daripada salat lughatan menurut secara bahasa. Jadi i'rab daripada lughatan ini adalah mansubun bihasbil khafid. Asal katanya fil lughati. Namun karena dibuang harfu jarnya maka dia menjadi lughatan. Wa syar'an dan menurut syara', wa arkanus salati dan rukun-rukun salat sama niyata asyara ruknan. Dan rukun-rukun salat ada 18 rukun. Ahaduha salah satunya an-niyatu, yang pertama adalah niat. Jadi di dalam salat salah satu bentuk kesahannya salat itu apa? Salah satu bentuk sahnya salat itu adalah rukun. Rukun inilah perkara yang wajib dilakukan di dalam salat. Kalau ketika kita salat namun rukun-rukunnya tidak tercapai satu ataupun tertinggal satu, mohon maaf saudara, teman-teman yang Allah muliakan, salat kita tidak diterima. Alias la tuqbalul mardudah, ditolak. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wahia qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu fa in kanatis salatu fardhan wajaba niyatul fardiyati wa qasduha fi'liha wa ta'yiniha min subhin aw zuhrin masalan aw kanatis salati naflan zata waqtin karotibati aw zata sababin ka istiqai wajaba qasdu fi'liha wa ta'yiniha linniyatun nafliyah. Jadi yang dinamakan dengan niat, definisi niat menurut kitab ini adalah qasdu syai'in, dia menyengaja sesuatu. Qasdu syai'in, mengaji sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu namun diiringi dengan perbuatan. Muqtarinan, disertai, diiringi bi fi'lihi, dengan perbuatan, itulah niat. Jadi makanya ketika begini contohnya, ketika kita sholat, niat itu di dalam kitab ini, dalam kitab Fathul Qorib, bisa juga kita baca sarahannya, bahwasan dari lapas alif dan ro, Allahu Akbar. Ketika Allah dalam hati itu niat, sengaja aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat, adaan lillahi bar. Seperti itulah niat itu. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, dia menyengaja sesuatu dan diiringi dengan niat. Seperti itu kira-kira. Wa mahalluha, dan tempatnya al-qalbu, di hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Di hati itulah niat yang sebenarnya. Karena dalam kitab hadis dibilang, hadis arba'in, pas hadis yang pertama, innama a'malu bin niat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu hanyalah dengan niat. Jadi ketika kita sholat niatnya bukan karena Allah, maka itu sholatnya akan ditolak. Hadirin teman-teman saudara yang Allah muliakan. Fa in kanatis salatu fardhan, maka jikalau ada sholat fardu, wajib niatul fardiyah, maka wajib kita niat fardu. Maka ketika kita niat sholat fardu, maka kita wajib niat sholat fardu. Janganlah pula ketika kita niat sholat fardu, tapi ketika kita sholat fardu niatnya sholat sunnah. Ini tidak sah. Wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha, dan menyengaja perbuatannya dan menentukannya, min subahin au zuhrin. Jadi ketika kita niat itu, kita meniatkan sholatnya itu sholat apa, kita tentukan, baik dia sholat subuh ataupun sholat zuhur, wa masalan, dan semisalnya. Teman-teman yang Allah muliakan, wajaba niyatul fardiyati, wajaba ini adalah fi'il madi, fi'lun madi mabniun al fathi la mahalla min al-i'rabi. Sedangkan niyatu ini menjadi fa'il. Setiap dia ada fi'il pasti ada fa'il. Apa ini fa'il? Fa'il ini termasuk isim-isim yang dirofakkan. Ada berapa isim yang dirofakkan? Makanya kalau ada dulu ketika saya di pondok pesantren,
Ada itu nanti syair tuh. Dari mulai lapas murakab mufid wado isim pihil huruf khopat tanwin alif lam huruf khopat huruf kosam min ila an ala fi rubba kap lam waw bata qad sin saupa tayang mati ropa nasob khopat jazam ropa nasob khopat ropa nasob jazam lam lama alam alamma lamul amri wat du'ai lapin nai wat du'ai inma man mahma idma mata ayun aina anna haisuma kaipama baru masuklah isim yang diropakan fa'il naibul fa'il mubtada khobar mubtada isim kana khobar inna naat atau taukid badal itulah dia yang dinamakan isim-isim diropakan termasuklah dia fa'il adalah isim-isim yang diropakan. Apa itu isim? Isim itu adalah wa huwa kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha walam tuftarun bi zamanin war'an. Dianya kalimat yang menunjukkan atas makna yang tidak diiringi dengan waktu dan zaman. Itulah dia isim. Apa contohnya? Contohnya itu Zaidun, nama. Bahkan kalau di dalam kitab Zurmiyah, usapalah tinggi-tinggi, dalam kitab Zurmiyah itu dibilang bahwasanya ciri-ciri isim itu ada 5. Khopat, alif, lam, tanwin, kemasukan huruf jer dan huruf kosam. Inilah ciri-ciri isim. Namun kalau kita ketahui bersama bahwasanya ketika dia ciri-ciri isim ini ada yang bertentangan. Alif, lam dan tanwin itu tidak pernah sama, tidak bakal pernah sama. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, jadi pembahasan kita masih tentang masalah niat. Jadi dalam kitab Fathul Qorib ini kesimpulannya bahwasanya rukun-rukun sholat itu ada 18. Rukun sholat itu ada 18, salah satunya adalah niat. Niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Dia menyengaja sesuatu dan diiringi dengan perbuatan. Itulah definisi daripada niat. Teman-teman yang Allah muliakan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bisa kalaulah ada salah baris ataupun salah mengartikan boleh kita sharing-sharing lagi. Karena saya masih al-fakir, masih banyak belajar. Undur maqalah wala tandur mangqalah. Lihat apa yang disampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Jadi al-fakir undur diri. Kalau misalnya mau sharing-sharing lagi bisa langsung kasih komen di channel saya. Dan kalau bisa biar saya konfirmasi WA saya dan bisa kita sharing. Saya hobi kali dengan qiraah ini. Saya tutup. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.